Kemudian yang kedua, Ibrahim seorang yang pemberani. Ya. Di samping seorang yang kritis, ternyata Ibrahim seorang yang sangat berani. Betapa tidak? Ibrahim itu berani bertanya kepada Allah yang tidak pernah ditanyakan oleh nabi-nabi yang lain. Tentang bagaimana, ya Allah, engkau menghidupkan yang mati itu seperti apa. Itu jangan bisa lihat di dalam surat kedua ayat 260 ya. Keberanian Ibrahim itu. Ini tadi kritis. Terus dua berani. 260. Wa'id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Jadi Ibrahim tanya nggak kira-kira? Terus kemudian Allah berfirman, Qala awalam tu'min, apakah kamu belum percaya? Qala bala walakin ayat ma'ina kolbi, agar supaya menenangkan kolbu hati saya. Bukan begitu, hanya supaya hati saya tenang. Ayat ma'ina kolbi. Qala fakhud arba'atan minnat toiri fasurhuna ilaika. Coba kamu ambil 4 ekor burung, kemudian dihancurkan, dicacah-cacah dari satu untukmu. Terus kemudian setelah itu sumaja'al ala kulli jabalin min huna zuja'a. Kemudian kamu letakkan di 4 gunung. Cacah-cacah nanti dipisah-pisahkan dari 4 gunung. Nah, 4 gunung kan misalnya yang kakinya ini ikut sana, terus mungkin kepalanya sana ikut di sini, misalnya gitu. Terus wiwini di sini ikut sana kan gitu. Kan dicacah-cacah dari satu kan begitu. Sumatuhuna, kemudian serulah mereka itu. Yakti naka saya, mereka akan berusaha mendatangimu. Begitu dipanggil, dicetati itu, terus terbang datang kepada Ibrahim. Mestinya begitu. Ba'lam anallaha azizun hakim, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, ini berarti juga satu pertanyaan yang luar biasa. Bahwa Ibrahim bertanya tentang bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kemudian Allah menyuruh Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, kemudian dicacah jadi satu. Dicincang jadi satu itu. Terus kemudian dipisah-pisahkan di 4 gunung. Kemudian dipanggil, ternyata datang semua. Pasti izin Allah tentu saja. Ini kan untuk membuktikan bahwa Allah itu memang segala-galanya. Nah, Ibrahim bukan berarti tidak percaya. Kan sering kami sampaikan bahwa di dalam ini kita ada keimanan, kita ada percaya dan yakin. Percaya itu tanpa bukti, tapi yakin itu dengan bukti. Lah, Ibrahim dalam rangka mencari bukti. Mencari bukti. Ya, dengan melihat itu tadi kaukab, kemudian koma, kemudian matahari, itu kan mencari bukti. Terus kemudian bertanya tentang yang tadi juga mencari bukti. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Ya, kita di dalam hal mengadakan pengamatan ayat-ayat ini juga mencari bukti tentang kebenaran Al-Quran, maksudnya gitu. Ya, selama ini kan Al-Quran kan ditinggalkan seolah-olah berjibasa supaya dapat pahala, kan paling kita nggak dapat petunjuk. Maka kita mencoba untuk mencari bukti. Apa benar Al-Quran itu bisa memberi petunjuk tentang berbagai persoalan. Sedang kita sendiri itu selama ini juga belum pernah diberikan satu pemahaman seperti itu. Saudara sekalian, kalau kita hanya istilahnya melakukan satu pemahaman ataupun teori sebagaimana diajarkan oleh orang tua kita atau guru-guru kita sejak ribuan tahun yang lalu, tentu saja kita nggak akan maju. Ya, jadi nggak ngerti, selamanya nggak ngerti. Maka kita mencoba untuk mengadakan satu petualangan dalam rangka mencari kebenaran tentang ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, saudara sekalian, Ibrahim punya keberanian, sikap kritis yang seperti itu tadi kan
karena melihat masyarakat kaumnya, khususnya bapaknya sendiri yang melakukan pembuatan patung-patung tadi kemudian disembah tadi, kan otomatis Ibrahim juga merasa nggak nyaman juga ya. Wah, ayah saya kok seperti itu. Bagaimana caranya supaya bapak saya itu tidak seperti itu, maksudnya gitu. Nah, saya katakan tadi bahwa Ibrahim ternyata sudah diskenariokan oleh Allah sejak awalnya, itu memang sudah dipersiapkan orang di calon nama. Salah satu bukti keberanian Ibrahim juga menentang kepercayaan di dalam masyarakat. Coba kita lihat ya. Di dalam surat Al-Anbiya itu surat nomor 21 ayat 51 sampai dengan 54 ya. Keberanian yang kedua. Ini keberanian ini tadi keberanian yang pertama, tidak ada keberanian kepada masyarakat ya. Surat 1 ayat 51 sampai dengan 54. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami berikan kepada Ibrahim kesadarannya dari dahulu. Rusdahu. Dan kami dengan kesadaran itu mengetahui. Berarti kan memang Ibrahim sudah diberikan satu kesadaran tertentu, otomatis melakukan itu ya karena kesadarannya sendiri. Yang memberikan ya Allah sendiri, Allah tahu gitu loh. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa ternyata skenario memang sudah Allah yang menentukan. Maka Ibrahim berpetualang dalam rangka mencari sesuatu yang belum diketemukan, tetapi hatinya sudah punya keyakinan bahwa itu tidak benar yang seperti itu. Itu tidak benar, itu bisa melihat dengan kesadarannya tadi. Kesadaran itu ada di dalam kolbu. Kemudian ayat berikutnya kan 52 ya. Wa id qala li abihi wa qaumihi ma hadihi sama silulati antum laha akifun. Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah boneka-boneka atau patung-patung ini yang kamu mengabdi kepadanya? Di sini ada akifun. Wukuf itu kan berarti kan pengabdian kan. Di sini ada akifun berarti mengabdi. Dia mengabdi kepada patung-patung tadi. Terus kemudian qalu wajadna aba'ana laha abidin. Nah, mereka itu menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami dulu juga menyembah pada mereka, pada patung-patung itu. Berarti kan warisan. Warisan dari nenek moyangnya. Kemudian Ibrahim menegaskan, qala laqad kuntum antum bi abaukum fi dolalin mubin. Ini saya tahu lagi. Nah, sesungguhnya kamu dan juga bapak-bapakmu itu berada pada kesesatan yang nyata. Kok malah kamu ikuti gitu misalnya. Kan berarti sebenarnya Ibrahim sudah punya kecerdasan tertentu. Walaupun masih dalam rangka mencari Tuhan yang harus disembah, maksudnya gitu. Makanya kesadarannya sudah diberikan sejak awalnya kok. Terus kita lihat ayat berikutnya dinaikkan. Qalu ajitana bil haqi am anta minal aibin. Apakah engkau datang dengan hak atau sok main-main? Kemudian di sini kan ditegaskan. Qala barabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahunna wa ana ala dzalika minas sahidin. Ibrahim berkata, bahkan Tuhanmu adalah Tuhan samawat dan juga Tuhan bumi yang menyusun semuanya. Dan aku atas yang demikian itu sebagai penyaksi atau sebagai pemberi bukti. Di sini ada satu pengertian yang perlu dipahami, bahwa Tuhan itu Tuhan samawat, Tuhan bumi, dan yang menyusun semuanya. Bukan hanya Tuhannya bumi, juga Tuhannya samawat. Artinya kan juga berkuasa di sana. Nek dikuasai tapi itu ternyata nggak ada orangnya, terus kan
Apa iman-iman? Jenengan ngedeke kantor pusat, misalnya di Jakarta. Bikin kantor cabang di seluruh muka bumi. Sing enek karyawane gur Jakarta ora iman. Jenengan milih ning Jerman enggak ada orangnya, ning Inggris enggak ada orangnya untuk apa? Masa enggak kantor kok kosong? Lah Allah menciptakan jagat raya sing enek wong gur bumi tok lho. Ya. Kita berpikirnya juga harus yang realistis. Nah, di sini alam ya ayat 57 ya. Wa tallahi la aqidunna asnamakum ba'da antum walu mudbirin. Demi Allah, sampai bersumpah dari ngerti demi Allah ya. Ya. Akan aku tipu dayakan patung-patungmu setelah kamu berpaling membelakang, setelah kamu pergi nanti akan tak tipu dayakan patung-patungmu itu. Tipu daya seperti apa? Waja'alahum judatan illa kabirolahum la'alahum ilahi yarji'un. Lalu dia jadikan mereka patung-patung itu berkeping-keping kecuali yang paling besar untuk mereka agar mereka kembali kepadanya. Nek, dulu waktu saya masih kecil itu ada Mubarak cerita di ini terus kemudian kampaknya katanya dikalungkan yang paling besar, nyatanya nggak ada kata-kata begitu kok. Tinggal yang paling besar untuk supaya dipahami nanti mereka gitu. Kan sering misalnya ketika Ismail disembelih tiba-tiba berubah menjadi kambing. Jadi pernah dengar gitu kan? Ternyata ayatnya nggak bilang begitu kok. Ya. Ini juga kampanye nggak dikalungkan di lehernya yang paling besar, enggak. Hanya dihancurkan, ditinggalkan yang besar supaya mereka kembali. Kalau man fa'ala hada bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Terus mereka masyarakat itu tadi, tokoh-tokoh tadi, siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dolim. Ngerti dolim juga masyarakat. Ini ayat 59. Terus ayat berikutnya, ayat yang ke-60 ya. Oh ya. Coba ya. Di sini kan qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, masyarakat tadi yang tokoh-tokoh tadi, datangkanlah dia atas pandangan manusia. Semoga mereka menyaksikan. Artinya gini, Ibrahim cuma diambil aja, nanti digiring lewat masyarakat gitu loh, supaya masyarakat tahu. Ini loh sing namanya Ibrahim, maksudnya gitu. Supaya dilihat oleh masyarakat luas. Nek bahasa kita itu dipermalukan istilah itu. Ini loh yang namanya Ibrahim yang rusak itu ini orangnya gitu. Ya. Tapi Ibrahim nggak malu, malah terkenal. Jadi terkenal malah. Terus kemudian naikkan coba. Qalu anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Ditanya, apakah engkau yang melakukan pada Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim gitu loh. Karena dia sudah mendengar nama itu, ketika ngomong itu ada yang tahu gitu. Terus kemudian Ibrahim kan jawab. Coba dinaikkan dulu. Nah. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada was'aluhum in kanu yang tikun. Ibrahim menjawab, bahkan yang melakukan yang paling besar itu coba tanyalah kalau dia bisa menjawab atau bisa ngomong. Ini kan cara-cara ini kan seter. Itu yang masih yang paling besar itu dia yang melakukan, tanya aja. Ya. Terus kemudian faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumud dhalimun. Mereka kembali kepada diri mereka lalu mengatakan bahwa kamu termasuk dolim. Gini ya, tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yang tikun. Kemudian mereka menundukkan kepala. Kan malu juga tak menundukkan kepala. Loh, Ibrahim kan kamu sudah tahu bahwa itu dia nggak bisa ngomong. Lah, gini gue sadar gitu deh.
Terus kemudian kan Ibrahim kan menegaskan, "Qala afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurukum." Kenapa kamu menyembah selain Allah yang tidak memberikan manfaat sesuatu pun dan juga tidak membahayakan kamu? Kok malah mbok sembah? Nah, terus Ibrahim sampai gini, ufin itu kan, ufilakum, ufi itu kan kata-kata kasar ya. Walima tak butuna min dunillah afala takilun. Kata-kata hinaan ya bagimu. Dan untuk apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak kamu berpikir, tidakkah kamu berpikir? Nah, ufin itu kan kata-kata etika itu juga nanti panjenengan bisa lihat ya. Bahwa kalau orang tua kita sampai umur tua bersama-sama dengan salah satu dengan kita itu tidak boleh mengatakan ufin, itu nggak boleh kan. Jadi bisa lihat surat 17 ayat 23. Di sana ada istilah yang sama. Nah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan melaksanakan agar tidak menyembah kecuali kepadanya dan berbuat baik kepada ibu bapak. Berbuat baik kepada ibu bapak. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au killahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan mengatakan atau menggertak atau maksudnya apa namanya, tanharhumā itu artinya gertakan itu, menggertak gitu ya. Membentak itu istilahnya. Wa qul lahumā qaulan karīmā, dan katakan kepada keduanya itu perkataan yang mulia, qaulan karim. Nah, jadi ufin itu tadi untuk kaumnya kan itu ejekan lah. Kepada orang tua juga nggak boleh mengatakan seperti itu. Jadi coba ayat berikutnya naikkan. Wa fit lahumā janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Di sini kan coba wa fit lahumā janahad dzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah untuk keduanya ibu sayap kerendahan dari kasih sayang. Allah menggunakan bahasa yang luar biasa. Tidak boleh mengatakan ufin tadi, tapi rendahkanlah kepada kedua orang tua itu dengan ya kerendahan, ya, sayap kerendahan dari kasih sayang. Kenapa menggunakan sayap kerendahan? Jangan tahu nggak? Yang namanya ayam. Setelah bertelur, kemudian dia mengeram 21 hari menetas. Ketika menetas itu kan biasa ada kruk nanti dikasih makan datang semua. Ada burung elang ya lewat. Dia melebarkan sayapnya menutupi anaknya itu melindungi. Nah, di sini Allah juga memberikan satu gambaran seperti itu bahwa ketika orang tuamu yang sudah tua ikut sama kamu satu atau dua-duanya, jangan dikatakan ufin, walatan haruma, dan juga jangan dibentak. Wa qul lahumā qaulan karīmā, katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Kemudian di sini kan rendahkanlah pada keduanya sayap kerendahan kasih sayang. Coba nyen bayangkan. Jangan kira-kira baca ayat ini dipahami, terus kemudian dilanjutkan ya. Rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghira. Tuhanku, kasihlah keduanya sebagaimana mereka mengasuh aku waktu kecil. Ya. Nanti sekali tempo nanti panjenengan baca ayat ini dari 23 sampai 24. Terus dihayati apa yang terjadi. Ya. Nah, ini tadi saya hanya membandingkan masalah ufid tadi. Ternyata kepada orang tua juga nggak boleh begitulah. Sedang Ibrahim mengatakan kepada orang yang istilahnya menyembah patung-patung tadi, katakan ufin lakum. Itu berarti kan kata-kata yang merendahkan atau mengejek. Sebenarnya mereka juga malu merundukkan kepala, terus kemudian ya. Tetapi karena dia itu juga ada yang mengatur para penguasa lah, penguasa yang berwenang, otomatis ya mengikuti aja. Nah, saudara sekalian, kalau dari istilah dialog antara tokoh masyarakat dan dengan Ibrahim yang melakukan seperti itu tadi, sampai berani merusak patung-patung sendirian,
Itu kan berarti seorang yang pemberani kan. Karena keberanian yang pertama tadi bertanya kepada Allah tentang bagaimana cara menghidupkan yang mati. Yang kedua, keberaniannya adalah menghancurkan sesembahan masyarakat yang dikuasai atau mungkin yang dilindungi oleh para penguasa pada waktu itu. Otomatis kan, walaupun mereka itu istilahnya bisa secara logika bisa dikalahkan. Karena dia berkuasa kan otomatis Ibrahim kemudian dihukum gitu loh. Nah, hukuman itu tentu saja perlu ada uraian tersendiri, panjang. Itu saya pahami adanya hukuman itu. Kalau selama ini kan Ibrahim dibakar, terus setelah apinya mati, terus dia keluar dari bekas api unggun itu, rambutnya tidak ada yang terbakar. Gitu Pak Guru ya. Nah, ternyata nanti tidak seperti itu. Ya. Itu nanti akan saya jelaskan kepada berikutnya aja setelah ini selesai. Bahwa Ibrahim itu dime'rajkan. Loh, masa iya? Ya, boleh masa iya, tapi nanti akan saya tunjukkan. Ya. Kemudian yang ketiga ya, tadi 1, 2, Ibrahim berani. Yang ketiga, Ibrahim seorang yang tabah, sabar. Ya. Bahwa dalam sejarahnya, sampai umur tua itu Ibrahim belum punya keturunan. Sehingga mengajukan permohonan, berdoa, menyeru kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. Nah, doa itu dikabulkan. Kemudian diberikan anak yang bernama Ismail. Tetapi menjelang Ismail itu mencapai remaja, gitu ya, sudah bisa berusaha bersamanya. Kemudian ada satu perintah yang mengejutkan, gitu. Nah, agar supaya Ismail disembelih. Lah, coba kita akan lihat kasus daripada kejadian ini diungkapkan di dalam surat As-Saffat, surat nomor 37, mulai ayat 100 sampai dengan 108 ya. Keberanian yang berikutnya tadi. Ibrahim orang yang tabah. 37, 100 sampai 108. Jenengan bisa bayangkan, sudah usia lanjut belum punya anak, setelah mengajukan permohonan kemudian diperkenankan oleh Allah punya anak laki-laki. Setelah bisa diajak berusaha bersamanya, ternyata diperintahkan sesuatu yang mengejutkan. Suruh disembelih. Ya. Coba kita lihat 37 ayat yang ke-100 ya. Robbi habli minas sholihin. Tuhanku anugerahkan padaku yang termasuk soleh, ini termasuk ya, termasuk anak yang soleh. Wa basarnahu bi gulamin halim. Maka kami gembirakan, kabar gembira dengan seorang anak yang penyantun. Berarti Ismail itu adalah anak yang santun. Ya. Nah, terus yang ini, falama balagha mausa'ya qala, ya bunaya ini arafil manam ani atba'uha fangdur ma dataro. Nah, Ibrahim seorang ayah yang bijak. Walaupun yang memerintahkan Allah tidak langsung dieksekusi. Anaknya dipanggil dulu, dijak diskusi. Ya. Ya bunanya. Jadi setelah falama balagha mausa'ya, ketika sudah sampai pada umur bisa diajak berusaha bersamanya. Kemudian ayahnya manggil kola, ya bunaya ini arafil manam ani atba'uha. Wahai anakku, ya. Aku melihat dalam tidurku, yang kemudian dipahami mimpi. Ya memang melihat dalam tidur mimpi. Ani atba'uha, aku menyembelih kamu. Kemudian fangdur ma dataro, lalu perhatikan apa yang kamu lihat, menurut pandanganmu seperti apa, Mas? Loh, ini kan sesuatu yang mengandung suatu pelajaran ilmu tingkat tinggi. Nah, sekarang tidur itu seperti apa? Melihat dalam tidur seperti apa? Mimpi itu juga kayak apa, kan gitu lah. Ya. Ini tadi yang ke 103 ya. Tidur itu dia lihat surat 6 ayat 60, nanti 39 ayat yang ke 42. Kita lihat 6 ayat 60 dulu. Wa huwa alladzi yatawaffaqumu bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Tsumma yab'asukum fihi liyuqda ajalin musamma. Nah, dialah yang mewafatkan kamu pada malam hari. Bahasanya juga mewafatkan. Yang diwafatkan jiwanya. Bukan rohnya.
Dan dia mengetahui yang kamu lakukan pada siang hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Cuma ya asukum kemudian membangkitkan kamu padanya pada siang hari liyukto ajali bersama agar terlaksana waktu yang ditentukan. Suma ilahi marji'ukum kemudian kepadanya kembalimu, suma yunabiukum bima kuntum ta'malun kemudian akan kami kabarkan kepadamu tentang apa yang kamu lakukan. Berarti orang tidur itu juga diwafatkan jiwanya. Sekarang ini perbedaan antara tidur dan mati, ya. Kalau ini tadi tidur. Di sini tidur dan mati. Itu perasaannya sama atau prosesnya sama maksud saya. Tidur dan mati prosesnya sama. 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamus fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa orang yang mati dan yang belum mati waktu tidur. Waktu tidurnya ya. Fayum sikul lati qada alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Lalu dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan atasnya kematian dan mengirim yang lain yang tidur tadi sampai pada waktu yang ditentukan. Sampai pada waktu kematiannya tiba, maksudnya gitu. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, bahwa pada di itu ada ayat, ada pertanda bagi kaum yang memikirkan. Nah, ketika proses ini dipikirkan ada ilmunya. Nah, tidur ataupun mati ternyata jiwanya dikeluarkan dari tubuh fisiknya. Kan tempo hari sudah kami jelaskan bahwa manusia itu ada 3 lapisan tubuh fisik, kemudian lapisan jiwa dan roh. Nah, ternyata orang mati itu bukan rohnya yang dicabut, tapi ditahan jiwanya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menahan jiwa orang yang mati dan yang belum mati waktu tidur. Tetapi kalau yang mati langsung ditahan, mewafatkan bukan menahan. Allah mewafatkan jiwa orang yang mati dan yang belum mati waktu tidur. Kemudian fayum sikul lati qada alaihal mauta. Maka dia tahan jiwa yang telah ditelan atas kematian, wa yursilul ukhra dan mengirim yang lain yang tidur tadi ila ajalin musamma sampai pada waktu yang ditentukan. Berarti kan mati dengan tidur prosesnya sama. Jiwanya diwafatkan. Nah, ketika orang tidur tadi jiwanya diwafatkan keluar dari tubuh fisik kita, kemudian ketika melihat fenomena tertentu akan mimpi. Dia diberitakan lewat tali berwarna perak. Antara fisik dengan jiwa tadi ada tali penghubung berwarna perak. Ketika tali diputus, fisiknya pasti mati. Walaupun dengan tidak sengaja. Artinya belum waktunya mati, dia tubuh fisiknya hidup, tidur, kemudian jiwanya keluar. Karena dia memang sudah bisa melakukan seperti itu, kesadaran jiwa namanya. Kemudian talinya diputus, pasti fisiknya mati. Ya. Maka di sini kalau dia melihat fenomena itu diberitakan, kemudian mimpi fisiknya. Kenapa bisa begitu? Karena istilahnya ilmu yang dimiliki, bahasa yang dimiliki oleh jiwa tadi lebih tinggi daripada fisik, sehingga harus lewat mimpi tadi berupa simbol-simbol yang masih harus terjemahkan. Seperti Nabi Yusuf saja mimpi melihat 11 kaukab, kemudian matahari, bulan dan matahari semuanya susut kepadanya. Terus bapaknya kan ngandani, ngasih tahu, udah apa yang kamu lihat itu jangan kamu ceritakan pada keluargamu. Kan bapaknya tahu itu, bapaknya kan juga seorang nabi ya. Nah, berarti di sini kalau Nabi Ibrahim tadi ya bunaya ini arafil mana, wahai anakku aku melihat di dalam tidurku. Berarti kalau begitu yang melihat adalah kesadaran jiwanya. Nah, kesadaran jiwa seorang nabi tentu saja tidak sama dengan kesadaran jiwa orang biasa. Ani bahwa aku menyembelih kamu. Nah, sebenarnya Ibrahim juga sudah tahu tentang kesadarannya. Tadi ayat sebelumnya kan sudah dikatakan bahwa Ibrahim adalah orang yang sudah diberi kesadaran sejak dulunya. Dan Allah mengetahui. Ya. Terus kemudian menanya kepada anaknya itu juga tidak kamu setuju apa tidak? Fangdur madatar. Lalu perhatikan bagaimana menurut pandangan kamu. Apa yang kamu lihat? Ya, saya melihat dalam tidur seperti ini sekarang. Bagaimana menurut penglihatanmu, menurut pandanganmu? Fangdur madatar. Nah, ternyata jawabannya Ismail kan juga luar biasa. Ya. Menjawab ya abati al matuk maru satajiduni insyaallah minasabirin. Wahai bapakku, lakukan semua yang diperintahkan itu. Akan kau dapati aku termasuk orang-orang yang insyaallah termasuk orang-orang yang tabah. Sabar, maksudnya gitu. Ini kan jawaban seorang anak yang baru gede loh, ABG.
Jawabannya seperti itu. Coba jenengan kalau nggak percaya, nanti jenengan sampai rumah membuat satu atraksi. Anaknya dipanggil, wah, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu, kira-kira gimana? Ini kira jawaban seperti apa? Ya, tidak mungkin jawaban seperti ini. Ya, ini kan sesuatu yang luar biasa. Bahwa ternyata Ismail itu juga sudah punya kesadaran yang cukup tinggi. Karena pada waktu itu, Basar Nabi Gulamin Halim diberi kabaran tentang anak yang santun, penyantun. Kadang-kadang kita sudah sopan tapi ternyata tidak santun. Ya. Akhirnya kita melihat seperti itu kan luar biasa ya. Melihat dalam tidur maksudnya seperti itu. Di situ ada satu kesadaran yang luar biasa. Ya. Terus kemudian ayat berikutnya, falama aslama wa talaulil jabin. Ini karena anaknya sudah pasrah tadi. Ya abatif al-matuk maru. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan itu. Akan kau dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Nah terus kemudian, ya sudah, karena kamu sudah pasrah. Falama aslama wa talaulil jabin. Ketika keduanya sudah aslama, sudah pasrah. Aslama sudah pasrah, memasrahkan dirinya. Kalau memasrahkan persoalannya namanya tawakal. Ini memasrahkan dirinya yang aslama. Wa talaulil jabin, dan Ismail sudah diletakkan di atas jabin. Kalau saya mengatakan jabin itu ya jubin itu tanah, Pak. Kalau para mufasir menyebutnya katanya di atas pelipisnya. Mungkin itu bahasa yang dipahami begitu, tapi ini bahasa biasa aja di atas jubin. Kemudian saya katakan tadi, kalau dulu saya mendapat cerita itu logika saya juga nggak bisa nerima. Ketika Ismail disembelih itu tiba-tiba kok berubah jadi seekor domba gitu. Jadi pernah dengar gitu ya? Atau Pak Guru sampai sekarang masih begitu? Keterangannya maksud saya. Pak Guru agama. Nah, saya logika saya nggak bisa. Bagaimana disembelih kok iso malih domba itu seperti apa? Secara logika nggak masuk. Nah, ternyata setelah kita teliti ayat ini loh, nggak gitu kok nyatanya kok. Begitu falama aslama wa talul jabin wa nadainahu an ya Ibrahim. Kemudian kami seru dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya innaka dzalika najil muslimin. Sungguh kau telah membenarkan apa yang kamu lihat. Ya sudah, nggak jelas itu kan cukup sampai di situ saja gitu loh maksudnya. Kan berarti belum sampai disembelih. Innaka dzalika najil muhsinin, dan seperti itulah balasan orang-orang yang berbuat baik. Terus baru ayat berikutnya menegaskan. Nah, inna hadzalahu wal balaul mubah. Ini semua itu adalah merupakan bala yang nyata, ujian yang nyata. Terus kemudian wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebusi dia dengan sembelian yang besar. Urung ngantek dipotong, Mbak. Tak tebusi dengan sembelian, tidak disebut kambing, tidak disebut sapi. Sembelian yang besar. Nah, misalnya ayam kan nggak bisa, Pak, itu kan kecil. Pak minimal ya kambing maksudnya gitu. Tapi tidak disebut kambing atau sapi atau onta, sembelian yang besar. Nah, berarti hal-hal seperti ini kan secara logika masuk gitu loh. Nah, disembelih kok mau tiba-tiba malah wedhus kan ya. Kayak sulapan kan nggak bisa. Nah terus kemudian di sini wa tarokna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan ke atasnya untuk orang-orang kemudian termasuk kita. Maka ketika musim haji itu yang di sana itu juga menyembelih korban berdasarkan surat kedua 196, kita melaksanakan korban juga berdasarkan milah Ibrahim. Nah sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu. Ya silakan.